Halo Pak Sun Haji. Halo. Iya, assalamualaikum Mas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ini ngomong-ngomong untuk pengajian tausiah sore iki judulnya apa nih Kumanda? Ya, saya mencoba mengkolaborasikan antara seni budaya dengan Islam. Maka tema yang saya angkat adalah wayang dan pendidikan karakter. Itu seperti itu. Matur nuwun Ustadz Haji, monggo dipun wiwiti mawon lan monggo sedereke mawon sami midhangetaken taosipun Ustadz Sun Haji. Makaten, monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah hamdan wa syukron ilahil marji. Saudaraku, segenap keluarga besar PGRI, khususnya Kabupaten Banyumas, yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Saya Sun Haji dari SDOMP Korwil Cam Dindik Kembaran Kabupaten Banyumas akan menyampaikan tausiah dengan tema wayang dan pendidikan karakter. Saudaraku yang saya hormati, apakah benar yang namanya karakter itu tidak bisa berubah? Orang Jawa mengatakan watek iku ora iso ilang yen durung dipetek. Nah, kalimat yang seperti ini sesungguhnya kalimat yang tidak bertanggung jawab. Karena menurut saya dari berbagai macam kajian, baik dalil yang qotni maupun yang lain, ternyata karakter itu tetap bisa berubah. Kalau karakter manusia, watak manusia tidak bisa berubah, ngapain Allah mengutus orang nabi yang punya tugas untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan kepribadian-kepribadian yang tidak baik menjadi sempurna. Kalau karakter nggak bisa berubah, ngapain guru-guru ngaji repot menyampaikan dakwah kepada seluruh lapisan masyarakat. Para sedulur keluarga besar PGRI yang saya hormati, insya Allah yang dimuliakan oleh Allah, Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'du ayat yang 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan seseorang kecuali kalau dia ada niat untuk merubah. Ini. Kemudian Al-Quran sendiri sebagai pedoman kita, pedoman umat Islam, mesti harus dipercaya bahwa ketika manusia ada usaha untuk berubah, insya Allah dia akan bisa berubah. Nah, perubahan itu ini tentunya dia ada usaha mempelajari agama, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kalau orang Nasrani mungkin dengan kitab Injilnya, kalau orang Hindu mungkin dengan Wedanya, orang Buddha dengan Tripitakannya, orang Yahudi dengan kitab Tauratnya. Kalau kita orang Islam adalah dengan Al-Qur'annya. Nah, Al-Qur'an sendiri dikatakan oleh Allah, ini surah Al-Baqarah ayat yang kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini loh kitab suci Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Berfungsi sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang berupaya untuk menjadi baik, untuk menjadi takwa. Kemudian
Al-Baqarah 185 bahkan ditegaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, fungsinya hudal linnas. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk buat seluruh manusia tanpa pandang bulu. Nah, dari sinilah ketika seseorang ada niatan berubah pada dirinya, insya Allah dia akan bisa berubah. Ini saya juga membaca dari IDN Times, bukan Wikipedia, bukan ya. Ternyata karakter itu bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu, baik secara fisik, psikis, maupun tingkah laku. Ternyata seperti itu. Nah, sekarang sedikit saya akan menyampaikan satu kisah yang cukup menarik dalam serial Babat Ramayana. Ya, ini tentang dijabarkannya sebuah ilmu pengetahuan yang namanya Sastro Jendro Hayuningrat Pangrateng Diu. Nanti berkait dengan lahirnya Rahwana dan adik-adiknya. Para pendengar yang saya hormati, begini. Raja Somali itu bertahta di kerajaan Alengka, punya anak 2, yang satu perempuan wanita cantik namanya Sukesi, adiknya laki-laki tampan namanya Raden Prahasto. Nah, banyak sekali penglamar yang ingin mendapatkan Sukesi. Semua penglamar itu mereka sudah beretikat, kalau saya ditolak maka Alengka akan saya bumi hanguskan. Sehingga Sukesi harus segera menentukan pilihan siapa sebetulnya laki-laki yang menjadi pilihannya. Nah, ketika ditanya oleh ayahndanya, dia mengatakan, "Nuwun sewu Kanjeng Rama, kula purun palakrama dhateng sinten kewala menawi prayayi menika saged mejang ilmu ingkang sinebut Sastra Jendra Hayuningrat Pangrateng Diu." Jadi seperti itu. Itu permintaan Sukesi, siap dinikah siapapun, yang penting laki-laki itu mampu menjelaskan Sastro Jendro Hayuningrat Pangrateng Diu. Yang kedua, sayembara dari pamannya namanya Jambu Mangli. Dia calon suami Sukesi harus bisa mengalahkan dirinya. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian seluruh raja-raja yang melamar semuanya tidak bisa karena dikalahkan oleh Jambu Mangli. Terakhir adalah Wisrawa datang ke Somali dan berkata, "Wahai Somali, saya datang untuk melamar anakmu Sukesi. Tapi ingat, saya melamar Sukesi bukan untuk saya sendiri, tapi untuk anakku Donoglojo, Raja Lokapala. Dia raja muda dan belum berpermaisuri." Nah, kemudian persyaratan disampaikan, akhirnya dia harus bertarung dengan Jambu Mangli, dan Jambu Mangli pun bisa dikalahkan. Tinggal syarat yang kedua, mejang ilmu Sastro Jendro. Wisrawa minta, Kanda Somali, tolong siapkan sebuah villa. Karena ilmu ini tidak bisa dibahas di situasi yang riuh dan ramai. Saya butuh situasi yang tenang. Dibuatlah sebuah villa di puncak pegunungan. Di sanalah Sukesi kemudian diwejang Sastro Jendro Hayuningrat Pangrateng Diu. Nah, tidak ketinggalan, ayahanda Sukesi Sumali pun ikut mendengarkan lewat luar villa itu, hanya ngintip dari jendela, termasuk Raden Prahasto. Ketika itu Somali dan Prahasta siap mendengarkan, dan inilah Wisrawa berkata, "Wahai Sukesi, pejamkan matamu. Wongakno korining tias, buka pintu hatimu, dengarkan. Sebelum saya menjelaskan Sastro Jendro Hayuningrat Pangrateng Diu, sebelum saya sampaikan inti dari ilmu itu, saya sampaikan dulu pengertian. Sastro Jendro Hayuningrat Pangrateng Diu. Sastro artinya adalah sastra. Jendro artinya adalah Raja Hindro. Jadi Sastro Jendro adalah rajanya sastra. Hayuningrat dari kata Rahayuningrat, yang bisa membuat kesejukan, ketentraman, kedamaian rat dunia.
Pangrateng Diu yang bisa membongkar segala macam bentuk kejahatan. Jadi Sastro Jendro Hayuningrat itu adalah rajanya sastra yang mampu membuat ketentraman, kesejukan, kedamaian dunia dan mampu membongkar segala macam bentuk kejahatan. Kalau orang Nasrani mungkin mengatakan adalah kitab Injil, orang Hindu mengatakan Weda, orang Buddha mengatakan Tripitaka. Kalau orang Islam, rajanya sastra adalah Al-Quranul Karim. Ini. Nah, sastra Al-Quran itu luar biasa. Orang Arab itu biasa bergelut dalam bidang sastra. Hampir tiap 3 bulan sekali lomba sastra. Siapapun yang menang diberi anugerah, dicantilkan di dinding Ka'bah. Ini. Bahkan Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, dia ahli sastra. Sebelum Islam akan membunuh Nabi, akhirnya dia siap membawa pedang dan akan membunuh Nabi. Di tengah perjalanan ketemu dengan saudaranya, Umar, kau mau kemana? Saya mau cari Muhammad, akan saya bunuh dia. Kata sahabatnya, Umar, kau jangan ngurus Muhammad dulu, adikmu dulu. Maksud kamu Fatimah? Iya. Kenapa dengan Fatimah? Dia udah masuk Islam. Jangan urus Muhammad, adikmu dulu. Baik, saya beresi dulu dia. Dikejarlah Fatimah adiknya. Sampai rumah ternyata dia sedang belajar Quran dengan suaminya. Ketika pintu diketuk, kaget. Kanda, itu suara Kak Umar. Fatimah, buka pintunya. Kanda, gimana? Ini Quran tolong disembunyikan dulu. Baik. Fatimah buka, tunggu Kanda. Dibuka pintu, masuk Umar bin Khattab. Mulutnya, matanya, garang seperti singa yang kelaparan. Fatimah, apa yang kau baca tadi? Maksud kakak, yang kamu baca itu apa? Ini rupa-rupanya sudah ngerti. Baik Kanda, itu adalah Quran, wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan aku belajar dengan suamiku. Suami ditampar, cetar, Allah Akbar, ditampar, tendang, sampai hampir dia mati. Fatimah ketika lihat suaminya dianiaya oleh kakaknya, dia nggak terima. Akhirnya muncul keberanian Fatimah. Kanda, tunggu, jangan kau aniaya suamiku. Musuhmu adalah aku. Mari kita berkelahi, siapa yang menang? Pedangnya cabut, kemudian diayun-ayunkan. Diserang Fatimah, Fatimah ternyata kena pundaknya, berlumuran darah. Begitu lihat darah mengucur dari tubuh Fatimah, orang Jawa mengatakan sing jenenge sedulur tego warase, ora tego marang larane. Tego larane ora tego marang patine. Fatimah, jangan, aku nggak berani sama kamu. Kanda, kita berkelahi, siapa yang menang antara kita? Kita satu ayah, satu ibu, siapa yang termenang? Yang menang kamu, bukan. Kita menang kalau udah ada yang mati. Mari kita berkelahi sampai tetes dalam penghabisan. Tidak Fatimah, jangan. Atau begini, kamu silakan baca lagi itu tadi. Saya nggak apa-apa, silakan baca lagi. Akhirnya Umar bahkan, kalau begini, saya tak ikut baca, seperti apa Quran itu? Kanda mau baca Quran? Iya. Kanda mandi dulu. Kanda kotor. Umar mandi, ingin baca Quran, dikasih 1 lembar Al-Quran, ternyata yang dibaca persis surat Toha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqal arda was samawati ula. Toha, maksudnya wahai Muhammad, tidaklah Al-Quran diturunkan kepadamu untuk kamu jadi celaka, tapi Quran diturunkan hanya sekedar untuk peringatan buat kamu. Quran diturunkan oleh Zat yang mencipta langit, bumi, dan bumi dan langit yang tinggi. 4 ayat dibaca, tergetar hati Umar bin Khattab, keringat dingin keluar, wajah pucat. Muncul kalimat, ini bukan sembarang sastra, tapi ini adalah rajanya sastra. Dan manusia tidak mungkin membuat sastra semacam ini, karena aku adalah ahli sastra.
Fatimah, keliru kalau saya membunuh Muhammad. Aku yakin dia memang utusan Allah. Muhammad, di mana kau Muhammad? Sekarang aku ingin memeluk Islam. Aku beriman kepada kitab suci yang diturunkan padamu. Ini adalah rajanya sastra. Nah, hadirin, para pendengar, ini luar biasa. Ternyata wejangan Sastro Jendro yang didengar oleh Ayahanda Sumali yang berwujud raksasa ganas itu, Somali pun nangis. Ini sastra sangat indah. Aku ingat kejahatanku. Ternyata Allah Maha Pengampun. Ternyata ada kehidupan akhir setelah di dunia ini. Celaka kalau aku tetap hidup terkungkung oleh nafsu. Akan aku ikuti Al-Quran. Begitu niat mengikuti Al-Quran, sastra Al-Quran, itu Sastro Jendro, maka wayangnya berubah raksasa menjadi raja yang sangat tampan. Artinya berubah karakter sang Somali yang tadi jahat sekarang menjadi pribadi yang sangat baik. Sebaliknya adiknya yang tadinya tampan menolak Sastro Jendro. Aku nggak mau seperti itu. Kenapa? Habis kalau saya ikut sastra itu nanti saya nggak boleh berzina lagi. Saya nggak boleh mabok, saya nggak boleh merampok, saya nggak boleh berjudi. Aku nggak mau sastra itu. Akhirnya wajah tampan Prahasto berubah wujud menjadi raksasa. Artinya siapapun yang menolak sebuah kebenaran berarti dia ada dalam kejahatan. Karakter yang sungguh jelek. Na'udzubillah min dzalik. Ini kemudian ada kisah yang lebih yang cukup menarik yang perlu saya sampaikan juga. Ini Wisrawa dengan Sukesi mejang ilmu pengetahuan di villa yang sangat sunyi sepi. Penjenengan mungkin sudah pernah mendengar, kalau ada satu perempuan dan laki-laki berdua di tempat yang sepi, maka yang ketiga adalah setan. Setan berbisik terus, Sukesi, inilah calon suamimu, Wisrawa, karena dia yang mampu menjelaskan ilmu Sastro Jendro. Coba walaupun udah tua, coba kelihatan masih ada nampak bekas-bekas gagahnya masih ada. Dan itulah yang kamu sukai. Karena dia mampu menjelaskan ilmu yang kau maksud itu. Tertarik. Wisrawa, kamu yang bisa menjelaskan Sastro Jendro, maka itu Sukesi itu adalah istrimu. Tidak, saya melamar untuk anak saya. Loh, sayembaranya bukan begitu. Yang jadi suami Sukesi yang mampu menjelaskan, adalah kamu, maka kamu yang berhak mendapatkan dia. Tolong, kata setan, jangan sia-siakan peluang emas. Dua insan digoda oleh setan, akhirnya apa yang terjadi? Namun dua insan terlibat skandal perzinaan. Setelah berzina, lahir anak bayi laki-laki raksasa. Oh, kok raksasa? Dikasih nama Rahwana. Lahir kedua, raksasa lagi, kasih nama Kumbokarno. Lahir yang ketiga perempuan, luar biasa. Dari kejauhan seperti Mbak Ani, neng dari kedekatan koyo Anilo, saudaranya Noman. Dari belakang nampak seperti Mbak Sri, tapi dari depan kayak serigala, raksasa. Nangis Wisrawa karena anaknya tidak sesuai dengan harapan. Nuroto datang, Wisrawa, jeneng kita aja nangis, kita sing luput. Sapapipun menopo pukulun, loh sira lawan Sukesi ndarep anak telu kira ora menghadap pengulu. Iku dosamu. Lajeng kados pundi? Saiki ngundang pengulu, nikah yang sah resmi. Ngundang pengulu, nikah sah resmi. Wisrawa dengan Sukesi, lahir bayi yang keempat berwajah tampan namanya Gunawan Wibisono. Nah, ini juga kita bisa mengambil kesimpulan dan pengertian bahwa memang karakter ini harus diperjuangkan sedini mungkin. Jangan sampai terlambat. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Zakiyah Darujat. Beliau adalah ahli psikologi agama, dosen UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta. Ketika dialog dengan mahasiswa, beliau mengatakan, beliau bertanya begini, wahai mahasiswa, anak kita bentuk kepribadiannya, kita didik mereka, itu sejak kapan? Mahasiswa menjawab, Prof, anak kita bentuk karakternya, pribadinya, akhlaknya, pendidikannya
adalah sejak anak itu mampu menggunakan akal pikiran. Dijawab oleh profesor, itu terlambat. Prof, saya, anak kita bentuk kepribadiannya, kita berikan pendidikan kepada mereka sejak anak itu lahir. Dijawab, iya, itu pun terlambat. Kemudian salah satu mahasiswa menjawab, Prof, kalau begitu berarti anak kita didik semenjak anak itu dalam kandungan. Profesor bilang, iya, itu pun sebetulnya masih terlambat. Lalu profesor menjelaskan bahwa sesungguhnya anak kita bentuk kepribadiannya, karakternya, ya, akhlaknya adalah sejak calon suami istri mau membina rumah tangga. Kalau bahasa Banyumas, pacaran itu seperti apa gitu loh, gitu. Nah, kalau ini diungkap biasanya orang pada menyesal, loh kenapa dulu saya nggak Islami ketika pacaran? Itu nggak usah disesalkan. Islam ada yang namanya taubatan nasuha dengan 3 persyaratan: menyesali perbuatan jahat yang dilakukan, berjanji nggak mengulangi lagi, nambah amal kebaikan untuk menutup kejahatannya. Insya Allah selesai. Dan anak kita doakan. Ini. Nah, hadirin kaum muslimin, para pendengar dimanapun berada, jadi itulah sebuah kisah tentang Sastro Jendro Hayuningrat Pangurating Diu yang diminta oleh Sukesi. Ya, siapapun yang mampu menjelaskan atau kalimatnya sapa kroyok ajang bathok bocah pangon lir pamane sing bisa menjelaskan ilmu Sastro Jendro Hayuningrat Pangurating Diu, itulah calon suaminya. Dan ternyata adalah Wisrowo. Hanya saja kesalahan-kesalahan yang harus digarisbawahi, tolong jangan sampai seseorang laki-laki perempuan berdua di tempat yang sepi karena yang ketiga adalah setan, termasuk yang dialami oleh Sukesi sendiri. Terus yang paling inti banget malah bagaimana coba Raja Sumali, dia raksasa, lambang kejahatan, begitu menerima Islam yang bersumber pada kitab suci Al-Quran, ini ternyata bisa berubah menjadi sangat baik. Prahasto yang berwajah tampan karena dia sombong menolak kebenaran, na'udzubillah min dzalik. Akhirnya Prahasto pun berubah wujud menjadi raksasa yang sangat menakutkan, na'udzubillah min dzalik. Nah, ini pun sebetulnya sebuah sanggit dari saya sendiri. Mungkin sekali kalau sanggitnya adalah orang Nasrani, mungkin kitab suci yang digunakan adalah Injilnya. Kalau mereka adalah orang Hindu, mungkin sanggit mereka akan mengatakan Sastro Jendro adalah kitab Vedanya. Kalau orang Buddha mungkin Tripitakannya. Orang Yahudi mungkin adalah Tauratnya. Nah, karena saya sebagai orang Islam, ini maka saya membuat sanggit bahwa Sastro Jendro Hayuningrat Pangurating Diu adalah rajanya sastra yang mampu membuat ketentraman dunia dan membongkar seluruh kejahatan yang ada di muka bumi ini. Mungkin itu yang saya sampaikan, dan mohon maaf sekali lagi adalah sanggit. Biasanya kalau saya ceramah ini biasanya sih nggak apa yang setegang ini. Saya biasanya kalau pengajian tuh pakai guyon-guyon segar, tapi ini karena terbatas dengan waktu sehingga saya tidak mungkin akan berkelekar. Ini malah nggak karuan nanti malah akhirnya. Jadi seperti itu nggih. Atau mungkin kalau panjenengan mau diskusi dengan saya tentang seni budaya pedalangan, boleh nanti panjenengan datang ke Kembaran, Korwilcam Dindik Kembaran ini, ya, bersama Pak Yatiman. Di situ ada Pak Suwarso, ada Widi, Pak Widi tadi, ada Bu Sulis dan juga yang lain ini ya. Atau langsung ke S2MP. Kalau yang jauh bolehlah lewat apa? Lewat telepon boleh. Atau WA ya boleh lah. Cuma kalau WA jangan panjang-panjang ini. Saya kalau membaca WA itu kadang-kadang waduh ini panjang banget ini. Gitu nggih. Gitu. Atau yang mau yang jauh misalkan mau enggak semat boleh dengan boleh nomor saya boleh dicatat boleh lah. Tapi khusus untuk
kalau komunikasi tentang wayang loh, kalau di luar wayang jangan pakai WA itu. Ini khusus yang wayang. Monggo nih, kalau nomor saya itu 081 ya. 081 215 791 40 itu. Jadi kalau mau tanya tentang seni budaya, nomornya pakai ini aja, nggih. Syukur-syukur kalau telepon nanti lebih enak, tapi kalau WA memang saya batasi jangan banyak-banyak gitu loh. Pertanyaan jangan banyak-banyak. Susah nanti nulisnya saya nanti. Oke, Bapak Ibu segenap keluarga besar PGRI khususnya Kabupaten Banyumas yang saya hormati dan umumnya adalah di negeri kita Indonesia ya, yang saya hormati, insya Allah yang dimuliakan Allah. Sekali lagi demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku kabeh wis midanget tausiah Paksun Haji, moga-moga nambah pengalaman, nambah wawasan, dan intinya karakter itu bisa diubah. Sedulur kabeh, Paksun Haji seorang seniman dalang wayang Islami mbok menawa sedulur kabeh anggota PGRI sing ngersakna ya monggo hubungi mawon Paksun Haji sing hajatan arep nanggap dalang Paksun Haji monggo. Tapi masih corona ya, jangan dulu. Sedulur kabeh tune kayane pun cukup lan waktu buka wis parek sepisan maning inyong dewek sebagai host nyun ngapura sepisan mbok menawa nyong kudu ngomong ora bener sebabe ke lain karo sing liyane nyong bahasa Jawa Banyumasan sing gede pangmurane lan sepindah maning keluarga PGRI Kecamatan Kembaran menawa anak kekurangannya dalam acara ngaji bareng sepin maring nyun agung pangapunten sebagian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.